saya Sally Selviani, saya mahasiswa profesi nurse dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Sekarang saya akan melakukan penyuluhan atau pendidikan kesehatan tentang penyakit diabetes mellitus. Sekarang saya sudah berada dengan keluarga pasien yang mengalami diabetes mellitus. Langsung saja kita berbincang dengan keluarga tersebut. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu, dengan Ibu siapa? Nama saya Ibu Andin. Ibu Andin. Ibu, perkenalkan saya perawat Sally ya Bu ya. Sekarang saya akan melakukan penyuluhan atau pendidikan kesehatan tentang apa itu penyakit diabetes mellitus. Sebelumnya saya akan minta waktunya dahulu kepada Ibu untuk melakukan penyuluhan ini. Jadi saya meminta waktu Ibu untuk mendengarkan dan menyimak materi yang saya berikan kepada Ibu, kurang lebih sekitar 15-20 menit. Ibu bersedia? Bersedia. Oke, terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Ibu, sebelumnya saya mau tanya terlebih dahulu kepada Ibu, apa sih yang Ibu ketahui tentang diabetes mellitus atau penyakit gula ini? Yang saya ketahui tentang penyakit gula ini, luka susah sembuh. Luka apa itu Bu? Luka yang ada di kulit. Luka kalau punya luka susah sembuh gitu. Terus apa lagi coba Ibu yang Ibu ketahui? Sering kencing di malam hari. Terus? Udah itu aja. Biasanya apa sih yang Ibu ketahui penyakit gula itu biasanya disebut penyakit apa sih biasanya? Yang kan kalau orang-orang yang awam atau orang-orang ini mah bilangnya teh bukan diabetes mellitus, biasanya bilang tuh penyakit gula atau penyakit apa gitu, tahu Ibu? Kencing manis. Nah itu ya kencing manis ya Bu ya. Nah iya. Oke, sekarang mungkin saya akan menjelaskan ya Bu ya, bukan menjelaskan, kita berdiskusi saja ya Bu ya. Ini sebelumnya ada sedikit apa ya, oleh-oleh. Ini bisa dibaca sama Ibu, nanti bisa dibuat ini di rumah, buat pegangan Ibu nanti ya Bu ya, di rumah bisa dibaca-baca. Iya, langsung saja ya Bu ya. Sekarang saya akan membahas apa itu penyakit diabetes mellitus. Nah, diabetes mellitus itu atau penyakit gula atau kencing manis itu adalah penyakit yang ditandai dengan kadar gula dalam darah itu meningkat atau hiperglikemi. Nah, akibat tubuh kekurangan insulin, baik itu relatif maupun absolut. Nah, tingkat kadar glukosa darah itu menentukan apakah seseorang menderita diabetes mellitus atau tidak. Jadi, kadar glukosa dalam darah kita itu meningkat dari normal, itu yang dinamakan dengan diabetes mellitus ya Bu ya. Nah, meningkat itu segimana sih? Berapa sih gitu kan ya? Nah, dikatakan diabetes mellitus itu apabila gula darah puasanya itu lebih dari 126 mg per dl dan gula darah sesudah makannya lebih dari 180 mg per dl. Jadi kalau misalkan melebihi 126 atau melebihi 180 mg per dl itu berarti kan itu biasanya disebut dengan diabetes mellitus. Iya. Apa saja sih jenis dan penyebabnya? Di sini terdapat 3 jenis penyakit diabetes ya Bu ya. Ada diabetes tipe 1, ada diabetes tipe 2, dan ada diabetes gestasional. Nah, kalau diabetes tipe 1 itu yaitu yang terjadi karena faktor keturunan. Nah, faktor keturunan ini kan berarti faktor yang tidak bisa dirubah ya. Kalau misalkan faktor keturunan itu misalkan di keluarga kita ada yang menderita DM, nanti bisa diturunkan. Nah, itu namanya diabetes tipe 1. Nah, kemudian ada diabetes tipe 2. Yang kalau diabetes tipe 2 ini yaitu karena faktor pola makan. Karena faktor pola makan itu seperti apa? Misalnya gaya hidup kita tuh pola makannya tuh kurang sehat gitu. Bisa makan makanan yang gimana ya, kayak yang misalkan siap saji yang kayak gitu, kita nggak tahu kadar gulanya gimana. Terus kan kalau terlalu banyak mengonsumsi seperti itu juga bisa menyebabkan diabetes juga ya, diabetes mellitus juga. Kemudian yang ketiga ada diabetes gestasional. Diabetes gestasional ini terjadi ketika hamil. Jadi peningkatan kadar gula darah pada ibu hamil ini disebut jenis diabetes gestasional gitu. Iya.
Nah, faktor resiko dan penyebabnya. Kalau faktor resiko dan penyebabnya di sini ada tadi kan, berarti kan yang tipe 1 ada faktor keturunan tadi. Nah, di sini juga faktor resiko dan penyebabnya itu ada keturunan, kemudian ada obesitas atau kegemukan, kemudian gaya hidup dan pola makan yang salah, kemudian ada kurangnya olahraga, kemudian usia di atas 40 tahun, stres dan dislipidemia atau kelebihan kolesterol di dalam tubuh. Terus di sini ada tanda dan gejalanya. Tanda dan gejalanya diabetes mellitus itu seperti apa sih? Nah, tanda dan gejala diabetes mellitus itu yang pertama ada gejala khas, yaitu sering kencing, terutama di malam hari. Jadi pengen pipis terus gitu kan, jadi pengen buang air kecil terus. Itu hati-hati, yang seperti itu merupakan tanda dan gejala dari penyakit diabetes mellitus. Kemudian ada banyak makan dan banyak minum. Jadi yang menderita atau mengalami diabetes mellitus itu biasanya tanda dan gejalanya tuh sering lapar, sering haus gitu. Jadinya tuh mau makan terus haus terus, pengennya minum terus. Itu juga merupakan tanda dan gejala dari diabetes mellitus ya Bu ya. Kemudian berat badan turun drastis. Nah, misalkan kok tiba-tiba berat badan kita tuh turunnya juga drastis. Nah, itu juga harus hati-hati ya Bu ya, harus takutnya kenapa gitu kan. Kalau berat badannya ya biasa aja, berat badannya turunnya sedikit-sedikit atau misalkan nggak drastis gitu, maka kita juga nggak terlalu ini ya. Kalau misalkan berat badannya turun drastis, berarti kita harus hati-hati dan waspada. Itu merupakan tanda gejala dari diabetes mellitus itu juga ya Bu ya. Kemudian badan terasa lelah dan lemah. Nah, kayak misalkan aduh lemes nih, mudah lelah, mudah capek gitu. Itu tuh kenapa? Bisa aja kadar ada kelainan pada bisa peningkatan gula darah kita meningkat, atau misalkan gula darah kita menurun ya. Itu bisa terjadi. Jadi tanda dan gejalanya itu, kemudian di sini ada gejala lain. Gejala lain itu kayak tadi Ibu sebutkan, luka susah sembuh ya. Jadi kalau yang mempunyai penyakit diabetes mellitus itu biasanya kalau mempunyai luka apapun itu, misalkan kita salah gunting kuku aja atau gimana, itu kan bisa menyebabkan luka ya. Nah, luka kayak gitu juga bisa gimana ya, susah buat sembuhnya gitu kalau yang menderita penyakit gula darah ya, diabetes mellitus ya, penyakit gula. Kemudian ada gatal-gatal di sekitar pelipatan paha. Jadi di paha tuh biasanya gatal-gatal, kemerahan, itu merupakan tanda gejala lain dari diabetes mellitus. Kemudian mudah lelah dan mengantuk. Seperti tadi juga kan, badan lelah dan lemah ya. Itu biasanya disebabkan karena kadar gula dalam tubuh kita itu terganggu gitu. Kemudian sering kesemutan. Nah, sering kesemutan biasanya itu juga tanda dan gejalanya ya Bu. Kemudian melahirkan dengan berat badan lahir bayi lebih dari 4 kilo. Jadi si bayinya tuh gede gitu. Itu juga bisa menyebabkan bisa juga dicurigai karena ibunya mempunyai penyakit diabetes mellitus. Kemudian komplikasinya, di sini ada komplikasinya. Diabetes mellitus itu ada beberapa komplikasi yang terjadi dari penyakit diabetes mellitus itu. Yang pertama ada kerusakan jantung. Nah, dari diabetes mellitus itu bisa menyebabkan penyakit jantung juga. Kemudian kerusakan saraf, kemudian ada katarak dan kebutaan, kemudian ada kerusakan ginjal, disfungsi seksual, kerusakan pembuluh darah kaki, kerusakan dan kematian jaringan. Nah, itu komplikasinya ya Bu ya. Terus gimana sih caranya agar kadar gula dalam darah kita tetap stabil? Nah, kalau penderita diabetes mellitus itu memang harus sudah tahu ya gimana caranya supaya kita bisa menstabilkan kadar gula darah dalam tubuh kita, bisa menjaga gitu bagaimana agar tidak naik gitu. Jadi harus tahu bagaimana caranya agar kadar glukosa darah kita tetap stabil. Nah, di sini ada yang pertama, perencanaan makanan yang baik, batasi gula, lemak, dan konsumsi sayur. Jadi si pola makannya harus benar-benar diatur ya Bu ya. Kalau yang udah mempunyai penyakit gula itu harus benar-benar mengatur pola makan gitu.
Ya, jangan yang terlalu manis, jangan yang apa ya, kayak tadi lemak, batasi gula, batasi lemak, dan harus mengkonsumsi banyak sayuran. Kemudian di sini ada latihan jasmani. Nah, jadi harus latihan aktivitas juga seperti olahraga sehari misalkan 30 menit, tapi jangan yang bikin kita mudah capek gitu. Ya kayak jalan pagi aja ya, atau ya olahraga yang ringan aja gitu. Kemudian uji kadar gula darah secara berkala. Jadi yang mempunyai penyakit diabetes mellitus itu harus rutin mengecek apa gula darahnya juga gitu. Jadi harus rajin kontrol gitu. Kemudian di sini minum obat dengan teratur. Nah, seperti halnya penyakit jantung ya. Kalau yang mempunyai gula itu harus apa ya? Harus taat minum obat juga. Jadi harus benar-benar benar-benar harus mengkonsumsi obat seumur hidup gitu. Seperti yang punya penyakit jantung, penyakit gula juga sama, harus benar-benar patuh minum obat gitu. Kemudian di sini ada kontrol berat badan. Nah, tadi dikarenakan kan tanda gejalanya berat badannya tiba-tiba menurun drastis kayak gitu, atau terlalu gemuk, itu kan berbahaya juga ya. Jadi harus benar-benar mengontrol berat badan juga. Kemudian di sini kontrol tekanan darah juga. Tekanan darah harus dikontrol juga karena bisa dari diabetes mellitus itu bisa berkaitan dengan tekanan darah juga. Kadang bisa tiba-tiba jadi hipertensi ya. Kemudian di sini ada kontrol kadar kolesterol darah. Nah, tadi kan di tanda gejala di faktor risiko penyebabnya tuh ada dislipidemia. Jadi tingginya kadar kolesterol di dalam tubuh. Jadi otomatis yang mempunyai penyakit diabetes mellitus itu harus selain rutin mengecek kadar gula dalam darah, juga harus kontrol kadar kolesterol di dalam darah. Gitu Ibu ya. Nah, mungkin kalau tadi diabetes mellitus udah saya jelaskan, terus apa saja jenis dan penyebabnya, kemudian faktor risiko, komplikasi, tanda dan gejala, dan bagaimana cara kita menjaga agar kadar gula darah kita tetap stabil dalam tubuh. Itu sudah saya jelaskan ya Bu ya. Gimana Ibu, sudah mengerti atau paham, atau saya terlalu cepat atau bagaimana Bu? Insya Allah saya mengerti. Mengerti. Ada pertanyaan dulu Ibu dari semua yang saya jelaskan? Kalau diabetes gestasional itu terjadi ketika hamil saja, ketika sudah melahirkan itu sembuh. Nah, kalau diabetes gestasional itu memang terjadi. Jadi kenaikan kadar gula darah itu terjadi pas kita misalkan sedang hamil. Si ibu hamil itu tiba-tiba, biasanya sebelumnya tuh nggak kadar gula darahnya nggak pernah naik, misalkan normal-normal aja. Tapi pas lagi hamil, pas mengecek si gula darah itu tiba-tiba tinggi. Nah, itu yang dinamakan jenis diabetes gestasional. Tapi biasanya kalau misalkan si ibu sudah melahirkan, biasanya si gula darah itu sendiri juga normal normal kembali ya. Tetapi itu juga dilihat dari bagaimana pola makan dan bagaimana gaya hidup si ibu itu tadi. Karena kan tadi yang bisa menyebabkan diabetes mellitus itu ada dari pola makan dan gaya hidup yang tidak baik ya. Nah, bisa saja kalau misalkan si ibu hamilnya mengalami diabetes gestasional itu, bisa saja si diabetes mellitusnya itu berlanjut. Kalau misalkan pola makannya dan gaya hidupnya tidak teratur dan tidak baik lah gitu. Iya, bisa saja. Gitu Ibu. Mungkin gimana, ada yang masih belum mengerti atau ada yang ingin ditanyakan kembali? Insya Allah sekarang Sudah paham. Iya, kalau begitu saya mau nanya kepada Ibu, tadi yang saya jelaskan itu dari penyakit diabetes mellitus itu sendiri, apa sih pengertian penyakit diabetes mellitus itu? Diabetes mellitus adalah penyakit yang ditandai dengan kadar gula dalam rendah yang melebihi normal atau
hiperglikemia akibat tubuh kekurangan insulin baik absolut maupun relatif. Iya. Nah, Ibu tadi saya menjelaskan apa ya? Beberapa jenis ada tiga jenis penyakit diabetes. Nah, coba Ibu sebutkan ketiga jenis itu, hanya tiga kan ya Bu ya, bisa menjelaskan misalkan jenis ini yang bagaimana, jenis ini yang bagaimana, dan jenis ini yang bagaimana. Coba Ibu bisa menyebutkan. Yang pertama ada diabetes tipe 1 karena faktor keturunan. Yang kedua ada diabetes tipe 2 karena faktor pola makan. Dan yang ketiga ada diabetes gestasional, itu terjadi ketika hamil. Iya betul ya Bu ya, Ibu sudah paham ya Bu. Kemudian tadi ada komplikasi, ada beberapa komplikasi. Coba Ibu sebutkan 2 saja komplikasi dari penyakit diabetes mellitus itu. Kerusakan pada jantung, terus kerusakan pada saraf. Iya betul Ibu. Nah, kalau misalkan tadi kan yang mempunyai penyakit diabetes mellitus itu harus benar-benar menjaga agar kadar gula dalam darahnya itu stabil terus ya Bu ya. Nah, ada beberapa tadi caranya untuk menjaga agar kadar gula dalam darah penderita diabetes itu tetap stabil. Coba Ibu sebutkan 2 dari beberapa poin tadi ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 7 tadi coba sebutkan 2 saja. Minum obat dengan teratur, kontrol berat badan. Dan yang paling penting tadi kontrol kadar kolesterol darah. Nah, satu lagi berarti apa yang sangat mencakup dengan gula darah? Kontrol tekanan darah. Yang paling penting berarti harus mengontrol cek kadar gula darahnya juga ya Bu ya. Itu yang paling penting, harus rutin ya Bu ya. Iya gitu. Iya, mungkin itu saja ya Ibu yang saya sampaikan. Ada yang mau ditanyakan kembali nih? Sudah cukup? Iya. Sudah paham? Iya. Sudah mengerti? Insyaallah. Iya, mudah-mudahan ya Bu ya. Nanti Ibu bisa baca-baca kembali ya Bu ya dari sini. Iya. Bisa mempelajarinya lagi. Mungkin penyuluhan dari saya dicukupkan dulu ya Bu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan ya Bu ya. Mudah-mudahan kita juga diberi umur panjang dan bisa kembali bertemu ya Bu ya. Iya, terima kasih untuk waktunya Ibu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.